Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Ahmad Daniel. Saya mau lanjutin lagi nih konten dashboard trading ya, bukan dashboard trading, dashboard monitoring Bitcoin. Nih ya, tampilan seperti ini. Ini sekali lagi buat yang belum nonton video sebelumnya bisa silakan nonton dua video sebelum ini. Saya menceritakan bahwa ini ya tampilan di sini adalah dashboard monitoring yang saya buat khusus untuk cryptocurrency. Di situ ada banyak tampilan yang diintegrasikan dan dibenamkan semata-mata memang untuk dipergunakan untuk memantau ya pergerakan Bitcoin dan hal-hal yang uh, related seperti altcoin, dominance, terus juga indikator-indikator, terus juga kondisi makro ekonomi yang sekiranya mempengaruhi. Di situ di dua video sebelumnya saya udah ceritakan beberapa tab dan kita akan lanjutkan ke tab selanjutnya ya. Saya juga nggak tahu nih apakah di video ini bisa selesai atau masih ada lanjutan part berikutnya. Sekarang kita opening dulu, go. Oke, sekarang kita masuk ya ke dashboardnya. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Makasih buat para uh, penonton yang baru mampir, makasih sudah mampir. Silakan disimak video ini. Kalau memang tertarik terhadap dunia Bitcoin, mungkin ini informasi yang ya bisa saya bagikan untuk Anda ya. Oh ya, sekali lagi ini masih sama disclaimer-nya. NFA, DOR, not financial advice, dan do your own research and do your own risk ya. Ini semua hanya untuk informasi dan dashboard ini masih bersifat private ya. Jadi saya masih bagikan tapi bagian informasinya bukan bagikan dashboardnya. Oke, sebelum masuk ke tab lanjutan dari kemarin, saya mau lihat dulu ya gambaran hari ini. Hari ini posisi harga Bitcoin itu bukan hari ini ya, detik ini ya. Detik ini harga Bitcoin di 26.789 USDT ya. Saya pakai pairing USDT. Pairing stablecoin yang lain juga rasanya tidak beda jauh, hampir nggak beda ya. Ada pairing USDC, ada Binance USD, terus ada FDUSD sekarang lagi melonjak tuh ya. Saya nggak tahu dari mana itu ada stablecoin yang tiba-tiba menanjak ya. Terus ada DAI juga dan selanjutnya ya. Ada satu lagi TUSD juga. TUSD juga juga tiba-tiba seperti muncul dari mana gitu. Market capnya cukup besar gitu. Tapi tetap market cap terbesar adalah stablecoin USDT atau Tether. Nah, ini ya kita lihat dulu gambaran hari ini. Kalau di halaman dashboard halaman pertama ini, saya coba zoom ya pergerakan dari seharian ya. Seharian itu dalam arti 24 jam terakhir. Kita lihat di chart satu jaman. Ini ya 12 Oktober tengah malam pas banget. Ini dia sempat jatuh ke harga 26.589. Lalu dia melakukan gerakan bouncing aja ya. Gerakan bouncing aja. Ini kelihatannya sih sideway ya. Selama 24 jam terakhir nih masih sideway. Belum ada kenaikan yang berarti dan juga tidak membentuk pola apa ya, kalau bisa dibilang ini masih pola flag horizontal ya. Jadi belum ada pola penerusan untuk continuation bearish atau reversal pattern belum kelihatan ya. Gitu. Saya salah, harusnya saya nggak ngomong jadi analisa karena saya mau memperkenalkan dashboardnya aja nih. Oke, kita langsung masuk ke dashboardnya aja. Kemarin ini ya sempat dibahas tentang sampai terakhir di chart dominance bahwa ini kenapa nih chart Bitcoin dominance-nya masih loading. Nah ya, ini chart dominance masih loading. Kita pindah ke FNGD dulu karena di sini ada juga chart dominance. Kita masuk ke 1 day. Nah, ini kalau dilihat ya ada sedikit penurunan tapi tipis banget ya dari hari sebelumnya 12 Oktober.
dari 50,97 turun jadi 50,93 ya. Bisa dibilang sih sama dominansnya gitu. Juga di ETH dominance kita ganti lagi ke 1 hari, sedikit naik ya, sedikit banget naiknya, tipis gitu naiknya. Terus dari longs sama longsnya dalam satu jam, chart 1 jam itu masih bisa dibilang ada sedikit kenaikan ya dari sorry, kita harus lihat dari tanggal 12 Oktober masih sideways ya, longsnya masih sama. Terus kalau di sini shortnya turun gitu, ini shortnya turun dari kemarin, berarti ya orang belum berani untuk melakukan long, tapi shortnya sudah mulai ditutup ya gitu. Silakan terjemahkan sendiri. Sekarang saya masuk ke ini ya, tap depth ya. Nah ini adalah biasanya ini tampilan untuk trading ya, bahwa kita bisa melihat seberapa tebal ya order book dalam dalam sebuah market ya. Biasanya display seperti ini. Jadi ada order book untuk jual. Bareng nih ya, order book yang memasang posisi limit order jual, lalu di bawahnya harga ketemu di tengah-tengah di 2678 lalu mulai order limit beli ya sampai ke bawah. Nah, ini kita lihat order limit itu tebelnya di mana ya? Sebenarnya masih nih ya, masih di sini tuh masih rata ya. Masih rata, artinya bentuk V ya, tidak seperti ada bentuk yang jomplang ke atas. Nah, kalau jomplang ke atas itu berarti ada order limit yang cukup tebal di tingkat harga tertentu gitu. Tapi ini bisa membentuk garis yang cukup lurus, berarti ya ini nih ada harga order yang limit yang cukup tinggi. Di sini ada 1000-an ya, nyampe 1000-an nggak sih? 3.900 sampai 4.400, berarti 500-an Bitcoin ya. Ada limit order di sini di tingkat harga 26.500, itu ada 500-an Bitcoin. Jadi ini semacam ganjelan lah gitu ya. Gitu. Dan di chart ini juga ada tampilan large stretch ya. Large stretch itu biasanya di tampilan market exchange tuh nggak kelihatan ya. Kelihatan semua tradingnya, kelihatan semua last trade-nya kelihatan, tapi kan kita perlu melihat mana yang signifikan gitu, apakah di detik-detik ini terjadi last trade. Nah, di sini bisa menampilkan last trade ada large trades aja ya. Jadi contohnya yang kuantitinya 0, sekian BTC itu dianggap cukup besar ya, mungkin rasanya di atas 0,1 BTC itu udah digolongkan sebagai transaksi besar lah gitu ya. Tadi saya sempat lihat ada yang 11 BTC gitu. Apakah transaksi 11 BTC ini bisa menggerakkan harga atau enggak? Tergantung order limitnya. Jadi kalau order limitnya tebal ya nggak gerak harganya gitu. Kecuali misalkan kita nggak lihat di sini lagi ada ini ya, nggak lihat di sini ada pergerakan harga, sehingga memang transaksinya ya paling besar ya belasan BTC ya. Saya pernah lihat ya, transaksi itu berjejer, puluhan BTC berjejer gitu. Berarti memang kelihatan ada transaksi besar-besar yang banyak dalam satu waktu, sehingga order limit, entah order limit ke jual bisa kemakan ya, maka harga bergerak, atau order limitnya ke beli bisa bergeser harganya ke arah yang lebih rendah gitu. Jadi itu semua harga pasar ya. Ini semua menunjukkan bahwa proses pembentukan harga Bitcoin itu berdasarkan mekanisme permintaan jual dan permintaan beli lah gitu. Penawaran jual dan penawaran beli, dan siapa yang mau beli ya silakan. Nanti itu menggerakkan harga, apakah banyak yang sedang jual atau banyak yang sedang beli gitu. Oke, ini juga bisa kelihatan ada pergerakan harga puluhan USD aja ya. Jadi sempat naik ke
Oh enggak, sorry sorry salah. Ini beda beda exchange ya. Beda exchange, jadi nggak bisa kita simpulkan bahwa harga bergerak ya. Karena di sini ada OKX, di sini Binance, biasa terjadi perbedaan harga dan apa namanya, tapi perbedaannya cuma hitungan puluhan dolar ya. Jika terjadi perbedaan harga yang cukup besar, misalkan di Binance ada transaksi yang besar banget, lalu di OKX tidak terjadi, di exchange lain tidak terjadi, maka dalam hitungan mikro detik juga atau mili detik tuh ada sistem arbitrase harga yang bekerja, sehingga kesetimbangan harga itu akan terbentuk lagi dalam hitungan nggak sampai 1 detik lah gitu ya. Karena ada sistem kalau sebuah exchange harganya lagi tinggi, maka exchange lain yang masih rendah, maka dia kayak belanja 1 detik dalam sekian potong detik itu, belanja di market yang masih rendah, langsung segera jual di market lebih tinggi gitu. Dan itu dalam kuantiti lumayan dan split second gitu akan segera bisa dapat keuntungan. Nah, itu sistem arbitrage dan biasanya bot yang bekerja ya, bukan manusia yang bekerja gitu. Ini belum kelihatan ada quantity yang menarik, jadi kita bisa geser ke tab berikutnya. Sekarang namanya big chart ya, big chart. Oke, sebelumnya saya lanjut, saya mudah-mudahan pembahasan kali ini, pembahasan yang saya bawakan bisa dinikmati ya oleh para teman-teman semua ya. Saya tidak kurang terstruktur, mohon maaf, karena memang saya memang mengakui saya masih newbie ya, bukan seorang yang belajar secara terstruktur dan sistematis. Saya juga banyakkan belajarnya dari nonton YouTube aja, terus learn by doing, sehingga kalau banyak salahnya mohon dikoreksi aja gitu. Oke, ini big chart ini ngambil dari CoinGlass. Ternyata CoinGlass websitenya bisa di embed, jadi saya embed aja. Dan semua di sini sifatnya apa yang embeddable, maka saya embed di sini gitu ya. Trading view bisa di embed, terus juga depth sini juga dari CoinGlass bisa di embed, terus ini bisa di embed, gambar ini bisa di embed, dari CoinMarketCap bisa di embed gitu, sehingga menghasilkan widget-widget yang memang itu hasil embedan gitu. Oke, sorry saya ngelantur. Balik ke big chart ya. Ini adalah satu halaman di mana chart CoinGlass ini agak lebih kompleks ya, karena di sini bisa memasukkan chart CoinGlass sifatnya free, tapi saya bisa memasukkan lebih dari 2 indikator. Biasanya kalau pakai Trading View itu indikatornya di limit sampai 2 indikator ya untuk akun yang free gitu ya. Saya juga coba untuk sistem Trading View embed, indikator yang bisa masuk tuh nggak bisa lebih dari 3. Sedangkan untuk yang CoinGlass ini kita hitung aja ya, ada berapa indikator yang lagi masuk ya. 1, kumulatif volume delta, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini ada 4 indikator yang bisa ditambahkan dalam satu chart, sehingga mungkin bisa lebih kaya dibandingin chart yang disediakan oleh TradingView ya. Terus di sampingnya juga ada harga pasarnya ya. Ini saya nggak setting apa-apa, kurang berguna juga ya buat saya. Yang berguna mungkin buat ini adalah sisi sini, sisi dari yang chart dan indikatornya ya, lilin-lilin batang ini. Ini pakai time frame 1 jam, dan kadang-kadang saya iseng nyoret di sini juga. Jadi bisa juga kita coret-coret di sini. Di sini berarti ada resistance harga di sini, dan masih belum ada pola yang descending atau ascending ya. Ini polanya ke samping, masih semacam horizontal flag. Tapi biasanya kalau pola horizontal flag ini continuation ya, bukan reversal. Jadi kalau di sini sebelumnya harga turun, maka kalau benar breaknya di support, maka ya memang asal nggak fake out, maka akan lanjutkan ke pola penurunan gitu. Mungkin pengalaman teman-teman beda ya terhadap terhadap chart pattern. Ada yang mungkin banyak merasa chart pattern tuh banyak tipu-tipuannya ya. Jadi ada yang naik ke atas, break out, lalu orang udah confirm bahwa ada reversal. Kalau dalam kasus ini ternyata
setelah orang buka posisi ternyata harga turun lagi. Nah, itu yang namanya fake out ya. Jadi sudah out tapi fake gitu. Jadi bukan out benar-benar break gitu. Out tapi fake gitu. Oke. Nah, di sini ada volumenya itu saya nggak ngerti juga ya kenapa pakai tambahan SMA 9 ya. Kalau nggak salah namanya simple moving average dengan 5 parameternya 9, bukan 5, bukan 5, 9. Berarti dia ambil 9 batang lilin terakhir lalu diformulakan pakai formula SMA-nya gitu. Terus ada indikator kumulatif volume delta ya. Saya juga belum baca-baca banget. Dia tuh mengindikasikan apa gitu dari ini gitu. Saya juga belum tahu banget. Tapi saya coba nambah-nambahin aja ya. Untuk menambahkan bisa klik indikator, dan ini indikator custom bawaan dari CoinGlass ya. Banyak juga ya, ada puluhan yang memang kalau ngerti pakainya mungkin bisa ambil informasi yang tidak kita ketahui dari chart indikator biasa yang free ya gitu ya. Sedangkan yang free kan banyak ya, tapi ini CoinGlass ini kalau kita ngerti cara bacanya mungkin bisa mendapatkan informasi yang cukup penting gitu. Ada juga pendanaan atau funding ya. Funding itu dibautkan berdasarkan minat terbuka, berarti open interest. By open interest, kalau open interestnya hijau, katanya banyak yang buka posisi. Aduh, saya bingung ya. Mungkin posisi ini ya, funding positif berarti dia short. Kalau fundingnya negatif malah long gitu ya. Memang sejalan ya, kan kalau di sini kan pergerakan harganya turun, fundingnya hijau, maka memang posisinya banyak ngambil posisi short gitu ya. Nah, artinya gini, ini yang cukup saya bisa pakai kalau di sini posisi open interestnya masih makin tinggi dan hijau, maka posisi short tuh masih tinggi gitu. Posisi short tinggi, dan artinya kalau buat para retailer ikan teri agar tidak buta, maka dia bisa lihat pergerakan smart money-nya lah gitu ya. Big money-nya di mana ya, di open interest inilah gitu ya. Salah satu open interest ini bisa kelihatan berapa besar bandar-bandar besar melakukan posisi open interest positif atau negatif gitu. Artinya bisa menggambarkan apa kecenderungannya, apakah di sini masih akan open interest short atau open interest long gitu. Ini juga ada namanya open interest untuk lilin, tapi saya nggak ngerti pakainya. Terus likuidasi terkumpul, saya juga nggak ngerti apa ini. Oke, kita tinggalkan saja yang hal-hal yang tidak kita ngerti. Kita bergerak ke tab berikutnya, namanya fund ratio ya. Ini mungkin masih berhubungan sama open interest yang saya omongin. Ini juga bukan cat lilin-lilin tadi, tapi ini sebuah tabel ya, menyatakan funding rate, bahwa kalau di Binance itu untuk Bitcoin itu angkanya berapa dan berapa persen lah gitu ya. Di OKX ada exchange namanya OKX, terus DYDX, ada Bybit, ada Gate, ada Bitget, Coinex, BingX, terus ini untuk spot semua nih. Ini bukan spot nih. Ini semua perpetual nih, tapi yang menjadi marginnya adalah USDT ya. Jadi buat belum tahu tentang perpetual contract, jadi ini produk derivatif dari perdagangan, bukan produk aslinya. Kalau produk aslinya kita sebut sebagai perdagangan spot ya. Tapi kalau produk derivatif, salah satunya itu ada kontrak perpetual atau kontrak ya, future contract. Nah, future contract itu intinya adalah seorang trader ketika dia pegang uang, dia tidak membelikan barangnya, tapi dia membelikan kontrak gitu. Lalu kontrak tersebut dibeli, lalu uang yang dibelikan itu sebagai jaminan. Nah, jaminannya itu dalam bentuk USDT atau bentuk token gitu.
Nah, ini perbedaannya, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena kita cukup informasi yang kita mau ambil adalah di sini angkanya kebanyakan lagi positif atau negatif. Itu yang lebih penting gitu. Contoh dalam satu hari ya, kita lihat current dulu ya. Kita lihat current, kebanyakan angka di sini kelihatan hijaukah atau merahkah atau putih. Ya sekilas ya langsung kelihatan ya, ini hijau. Hijau di sini berarti angkanya cenderung cenderung negatif ya, karena dilihat nih di hijau-hijau ada negatif. Berarti funding rate-nya itu negatif, maka dia bandar yang ngambil posisi long meningkat gitu. Intinya dengan gampangnya nggak usah lihat angka minus-minus, tapi lihat angka hijaunya. Berarti ini open posisi longnya bertambah ya. Mungkin secara secara chart tadi yang di big chart tadi masih banyak positif ya. Tapi ini kan catatan sampai beberapa jam yang lalu ya, sampai beberapa belas jam yang lalu. Nah, saat yang current ini ternyata banyak kan sudah negatif dan hijau, sehingga mungkin posisi lo udah kebuka lagi gitu. Mungkin berarti secara jangka pendek harga mau naik dulu gitu. Harga mau naik dulu karena banyak yang ambil posisi funding rate-nya negatif gitu. Oke, kalau satu day kita lihat. Nah, satu day lebih petanya lebih beda ya. Jadi rata-rata dalam satu hari funding rate-nya itu berimbang, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, merah ini positif, maka short ya. Ambil interest rate funding untuk nge-short. Jadi dalam satu hari itu masih kelihatan seimbang antara posisi long sama short ya. Tapi kalau current begitu dilihat banyakan hijau, ya mungkin bandar banyakan yang lagi mau ngelong gitu. Dan kalau ini mau dipakai sebagai informasi ya silahkan aja gitu, bahwa kita mau bareng-bareng sama bandar, mau sama-sama menganggap ini harganya akan naik dulu, ya silakan gitu. Oke, chart apa lagi nih, funding chart. Nah, ini banyak ya detailnya ke bawah. Ya silakan di oprek sendiri. Nah, saya sih kasih source-nya ya. Ini dari, kalau nggak salah dari mana ya? Dari CoinGlass juga. Jadi kalau ada yang mau tahu ini ambil dari mana, buka aja website coinglass.com dan cari aja di websitenya. Ini gampang ketemunya. Terus satu lagi ini saya udah lama ngomongnya, mungkin hampir 20 menit. Benar, ternyata nggak bisa diulas semuanya dalam satu waktu. Masuk ke L versus short. Jadi banyak nih cara melihat apakah harga sedang gerak kemana. Bisa dari funding rate, bisa dari porsi long sama short ya. Ya saya sih merasa di ekosistem kripto ini paling kebuka ya, paling kebuka informasi yang bisa dianalisis, sehingga banyak widget teknikal yang bisa dimanfaatkan juga oleh trader yang mengambil posisi, karena dia bisa menunjukkan mana sih saat ini yang ditunjukkan oleh data-data terkini lah gitu ya, diambil dari exchange. Coba kita ambil data yang lebih pendek. Untuk BTC dalam 1 jam banyakkan yang ngelong atau short, ternyata kelihatan ya lebih dominan hijau ya, walaupun dia tipis menang dominannya, tapi kelihatan memang hijau gitu. Berarti harga akan naik dulu gitu. Coba kita ambil time frame yang lebih pendek, coba 15 menit. Nah, malah nih ada Bitfinex. Bitfinex selalu beda. Jadi saya suka abaikan ya, karena kan pasar besarnya kan adalah di Binance ya, Binance, OKX segala macam gitu. Dalam 15 menit longnya lebih banyak. Ya silakan aja kalau mau percaya kalau harganya akan naik dulu gitu. 5 menit, apa yang terjadi? Ada di yang tadinya DYDX dia hijau ya, tapi ternyata di sini dia merah. Oke, jangan kecampur ya antara hijaunya di sini long short sama hijaunya di funding rate. Hijau di funding rate sama deng. Hijau di sini minus artinya long, atau ya benar long, atau open interestnya mau naik. Ini sama-sama nih.
sama. Jadi hijaunya sama, maknanya long, merah maknanya short atau harga mau turun gitu. Tapi angkanya yang agak bisa bikin bingung, kenapa hijau di sini angkanya negatif ya? Karena memang sifatnya funding rate itu kalau dia angkanya mau apa diambil untuk posisi long, maka angkanya negatif gitu. Oke, kita ke bawah, banyak banget yang bisa diambil ya dari website CoinClass. Saya juga belum berhasil nganalisa memanfaatkan ya, paling saya cuma bisa lihat sekilas, misalkan dalam waktu 1 jam banyakan mana gitu, oh hijau, oh ya sudah gitu. Di sini banyakan mana, hijau, oh ya sudah gitu. Gitu teman-teman. Oke, udah dulu ya. Tadi kita udah bahas 1, 2, 3, 4 tab. Nanti lanjutnya akan di video berikutnya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi manfaat. Jangan lupa kalau ada masukan silahkan di komen di bawah. Kita diskusikan bareng. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Assalamualaikum.